Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, judul kita hari ini adalah Qada'u as-salawat al-faidah, mengqada salat-salat yang terlewat. Qada ada dua maknanya. Yang pertama artinya hukum, di mana seorang hakim ketika dia mengeluarkan vonis itu disebut dengan istilah qada, hukum. Hakimnya disebut dengan qadhi. Jadi qada itu ada kaitannya dengan hukum secara bahasa. Tapi dalam makna yang lain di bahasa Arab, qada itu juga berarti menunaikan sesuatu. Kita mengerjakan sesuatu atau menunaikan disebut dengan qada juga. Jadi qada itu artinya ada dua, ada hukum dan ada menunaikan sesuatu. Tapi secara istilah fikih, kata-kata qada ini maknanya adalah fi'lul wajibi ba'da waqtihi, mengerjakan suatu kewajiban tapi sesudah waktunya lewat. Misalnya kita wajib puasa bulan Ramadan karena haid atau nifas atau karena bepergian atau karena apalagi sakit dan sebagainya, maka kita jadi punya hutang untuk puasa. Cuman kita bayarnya kan bukan di bulan Ramadan, bayarnya sesudah selesainya bulan Ramadan. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa kewajiban puasa yang seharusnya dikerjakan bulan Ramadan, waktunya kemudian pindah, nggak lagi di bulan Ramadan tapi di waktu yang lain. Itu namanya qada. Contoh yang lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berniat untuk pergi umrah. Sudah berangkat, sudah hampir masuk ke kota Mekah, tapi sampai di Hudaybiyah beliau dihalangi, nggak bisa masuk, sehingga akhirnya pulang lagi. Itu udah perjalanan jauh, udah berhari-hari. Ketika pulang lagi ke Mekah, beliau tahun depannya kemudian balik lagi, pulang ke Madinah. Tahun depannya balik lagi ke Mekah mengerjakan umrah yang disebut dengan umratul qada. Umrah untuk membayar yang kemarin nggak jadi dilakukan. Nah, itu contohnya puasa, contohnya haji. Sekarang yang akan kita bahas adalah membayar hutang sholat. Sholat yang 5 waktu kita sepakat hukumnya fardu ain. Nah, sekarang Allah sudah menetapkan waktu-waktunya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ada waktunya. Apakah kalau ada seseorang terlewat dari mengerjakan sholat, kemudian dia bebas dari kewajiban itu, tidak perlu membayar sholatnya, ataukah dia tetap wajib untuk membayar sholat yang sudah lewat itu? Nah, dalam hal ini ya, ada sebagian ibadah yang kalau sudah lewat tidak perlu dibayar, yang disepakati oleh para ulama. Misalnya sholatnya wanita yang haid. Kalau perempuan haid, kan dia nggak boleh sholat. Misalnya dia haid, taruh udah seminggu. Selama seminggu dia nggak sholat. Perlu diganti nggak sholatnya? Perlu diganti nggak? Enggak. Tapi kalau puasa harus diganti, gitu ya. Jadi itu disepakati. Sholat yang ditinggalkan oleh wanita yang sedang haid atau nifas, maka sholat itu tidak perlu diganti, tidak wajib diganti. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat yang tidak perlu diganti adalah sholat Jumat. Ini khusus buat laki-laki.
Kalau ada orang laki-laki datang ke masjid mau sholat Jumat, begitu dia sampai masuk masjid, imam Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, habis. Nah berarti dia nggak dapat sholat Jumat. Bisa diganti nggak sholat Jumatnya? Enggak, digantinya dengan sholat zuhur. Nah sholat zuhur itu bukan qadha. Kalau qadha itu mengerjakan pekerjaan yang sama tapi di waktu yang sudah lewat. Nah kalau Jumat itu ketika sudah lewat, ya sudah, nggak perlu diqadha lagi. Nah, kembali lagi ke sholat asalnya, yaitu sholat zuhur. Kembali lagi ke sholat asalnya, yaitu sholat zuhur. Aslinya kan sholat zuhur, tapi kalau hari Jumat diganti sholat zuhurnya dengan Jumat. Kalau Jumatnya lewat, nggak perlu diganti. Itu semua kita sepakati. Nah tinggal masalahnya sholat yang selain sholatnya wanita yang haid atau sholat Jumat, yaitu sholat biasa, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak sedang haid, terlewat, apakah wajib diganti atau tidak? Karena kita sering mendengar ada istilah kalau puasa ada kodoknya, tapi kalau sholat nggak ada kodoknya. Kita sering mendengar orang bilang begitu, sholat nggak ada kodoknya. Nah sebenarnya ada kewajiban dan ada contoh serta ada masyru'iyah dari kewajiban mengerjakan sholat yang waktunya sudah lewat. Dan contohnya itu langsung terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, adanya dalam Sahih Muslim tentunya. Sahabat yang meriwayatkannya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah satu di antara para sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Bunyinya begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qafala min ghazwati Khaybar sara lailahu. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kembali dari perang Khaybar, beliau berjalan pada malam hari. Tentu nggak sendirian, bersama dengan sahabat-sahabatnya juga, karena kan perang bukan sendirian. Perang rame-rame, pulangnya juga rame-rame. Malam hari mereka tetap berjalan untuk pulang. Hatta idza adrakahul kara arrasa. Sampai kepada satu tempat, satu titik mereka beristirahat malam itu. Karena udah kemalaman, kalau jalan terus juga udah capek. Mereka habis perang, terluka, lelah, ngantuk dan seterusnya. Wa qala li Bilalin ikla lana laila. Tapi Nabi bilang kepada Bilal, jagain kita malam ini. Bilal, jangan tidur. Pertama, siapa tahu ada musuh. Yang kedua, nah musuh yang kedua, kalau ngantuk ketiduran ntar subuhnya bagaimana? Nah jadi Bilal dipasang oleh Rasulullah agar jangan tidur. Gitu. Fasalla Bilalun, maka Bilal kemudian nggak tidur, dia sholat tahajud atau sholat malam. Ma qaddara lahu, sebanyak yang dia mampu. Wa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, dan Rasulullah beserta para sahabatnya tidur. Nabi tidur, sahabat tidur, semua tidur, termasuk kuda atau onta yang mereka naikin tidur juga. Onta aja tidur, Bilal nggak tidur. Falamma taqarabal fajru, ketika fajar sudah menjelang, istanada Bilalun ila rahilatihi, maka Bilal duduk nyender ke ontaknya. Rahilah itu kendaraan, tapi kendaraan waktu itu kan ontak. Jadi Bilal nyender begini. Nah, dikit lagi fajar, tungguin gitu ya. Dikit lagi ini terbit fajar. Muwajihal fajri, sambil wajahnya menghadap ke arah fajar. Arah mana tuh kalau fajar? Ya timur ya. Tapi apa yang terjadi? Faghalabat Bilalan ainahu. Ghalabat itu artinya mengalahkan. Bilalan di sini jadi maf'ul. Ainahu jadi fa'ilnya. Jadi kedua mata Bilal mengalahkan Bilal. Maksudnya apa? Dia dikalahin sama matanya, maksudnya dia ketiduran gitu. Cuman ini karena bahasa Arab luar biasa ya cara mengungkapkannya.
Kedua mata Bilal mengalahkan Bilal. Berantem sama siapa? Sama matanya ternyata. Dia berantem sama matanya, dia kalah. Nah, ketiduran. Wa huwa mustanidun ila rahilatihi, dan Bilal kalah gitu kenapa? Karena emang dia lagi nyender. Orang yang lagi nyender itu pelor gitu kan. Nempel molor. Falam yastayqiz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala Bilalun wala ahadun min ashabihi. Rasulullah, Bilal dan juga satupun sahabat nggak ada yang bangun. Hatta darabathumus syamsu, sampai matahari memukul mereka. Matahari memukul mereka. Emang bisa mukul? Nah, karena matahari itu udah terbit, udah tinggi, udah panas. Panasnya matahari itu kayak mukulin wajah mereka. Jadi ini bukan kesiangan lagi, ya, udah ketengaharian, kata orang Betawi begitu. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalahum istiqadzan. Maka Rasulullah adalah orang yang pertama kali bangun. Fafazi'a Rasulullah, dan Rasulullah kemudian kaget. Ya, udah siang gitu ya. Boro-boro bangun subuh ya, kesiangan sampai matahari udah terik. Ini kalau cara orang Betawi, orang yang kayak gitu sholat subuhnya sholat murtad gitu, jemur pantat katanya gitu. Faqala ay Bilal, Rasulullah kemudian memanggil, hei Bilal. Bilal bangun, kaget dia, takut kan. Tadi kan yang disuruh jagain siapa? Bilal kan. Ini Bilal sebenarnya memang harusnya dia bisa. Sebab Bilal tuh orang Afrika, Al-Habsyi. Ya tahu sendiri kan, kalau kita main bola lawan Afrika bisa 10-0, gede-gede, badannya kuat gitu. Tapi Bilal kan orang juga, habis perang, kecapean, ngantuk juga, dia ketiduran. Begitu Rasulullah bangun, yang pertama kali diingat Bilal. Bilal, mana dia? Bilal udah ketakutan aja gitu, ngindik-ngindik ya. Faqala Bilalun akhadha binafsil ladzi akhadha bi abi anta wa ummi ya Rasulullah binafsik. Ya bahasa gampangnya, ya Bilal, ya Rasulullah maafin dah, saya ketiduran. Ya, saya kagak mampu untuk ngejagain biar semua ini bisa pada bangun pada waktu terbitnya fajar. Faqala iqtadu, maka Rasulullah mengatakan, ya udah kalian bangunlah, bersiap-siaplah. Faqtadu rawahilahum syai'an. Thumma tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW berwudu, wa amara Bilalan fa aqama as-salata. Kemudian Rasulullah wudu dan kemudian memerintahkan Bilal untuk memanggil orang sholat, yaitu azan. Azan subuh jam 10 pagi di bawah terik sinar matahari. Fa shalla bihimus subha. Maka Rasulullah kemudian sholat menjadi imam bagi para sahabat itu, dan sholatnya adalah sholat subuh. Namanya doang sholat subuh, tapi waktunya udah bukan subuh lagi, waktunya udah waktu duha. Falamma qada sholata, nah ketika sholat sudah ditunaikan, qala, Rasulullah kemudian bersabda, man nasiyas sholata falyusalliha idza dzakaraha. Orang yang lupa sholat, maka sholatlah begitu dia ingat. Kalau dia lupa, ya itu lewat. Tapi begitu dia ingat, dia wajib segera sholat. Nah, tidur termasuk bagian dari lupa juga. Ya salah satu bentuk lupa kan tidur. Orang tidur kan kagak nyepak kan. Nah, begitu dia bangun, maka dia harus segera melaksanakan sholat yang dia terlewat itu. Fa innallaha qala, karena sesungguhnya Allah sudah berfirman, aqimis salata li dzikri. Kerjakanlah, dirikanlah salat li dzikri, untuk mengingat aku. Nah, ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi hadis ini sahih. Apa yang bisa kita